Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliqil bari'il musawwiril azizil hakim, al-malikul quddusus salamul mu'min, al-muhaiminul ajidil jabbaril mutakabbiril halim, Rabbus samawati sab'i wal ardi wa fihinna wa rabbul arshil azim, alimil ghaibi wasyahadah, ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, kesempatan, Allah panjangkan umur kita. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan nikmat sehat dan kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taat kita, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran kita habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah panjang dan sangat jauh. 14 abad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jarak yang panjang itu? Kalau para sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemesraan bersama Rasul, dengan setiap saat bersama Rasul, wajar kalau mereka itu punya keimanan dan keyakinan yang lebih. Pertanyaannya dengan kita, nyium bau Rasul aja belum pernah kita, mengenal sosok Rasul aja belum tahu. Tapi ada satu kunci yang menjadikan ikatan kita kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita akan merasakan kecintaan kepada Rasul kalau kita nggak tahu siapa sosok Rasul. Maka dalam Al-Quran, kenapa kisah-kisah para nabi itu diceritakan kepada Nabi Muhammad dan kita diceritakan tentang Nabi Muhammad? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Rasul diceritakan sama Allah tentang siapa Nabi Adam, siapa Nabi Idris, siapa Nabi Saleh, siapa Nabi Nuh, siapa Nabi Ibrahim, dan siapa nabi-nabi yang lain. Semua itu diceritakan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengenal sosok Adam itu seperti apa, sekalipun Rasul tidak pernah berjumpa. Nah, kepada kita Allah Subhanahu wa taala sudah dirangkum. Kalau istilah rangkum itu apa ya? Diringkas. Semua tentang para nabi-nabi, tentang para rasul-rasul
ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bukan tidak boleh kita belajar tentang Nabi Nuh misalkan. Bukan tidak boleh kita belajar tentang Nabi Musa. Dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi yang inti adalah semua kelebihan, semua kemuliaan para Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada pada diri Nabi Muhammad. Itu kita sosok. Nah, maka kenapa ada kita ceritakan tentang sirah Nabawi, tentang kisah Nabi, perjalanan Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, semua diceritakan. Sehingga ada rasa cerita yang kita dapat itu, rasa timbul apa? Kecintaan. Maka itu Al-Qur'annya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi wa'ada. Sebagaimana Allah ceritakan kisah-kisah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, agar apa? Meneguhkan hati. Nah, kita pun harus belajar tentang sosok Nabi untuk meyakinkan betapa cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya dan bagaimana balasan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Maka ada kelompok yang memperingati lahirnya Nabi adalah anugerah yang terbesar. Ada yang pakai simbol kajian tentang sirah Nabi, ya silakan. Ada yang nggak mau pakai peringatan, cukup dengan taklim, silakan. Intinya apa? Ceritakanlah kisah Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin kita mencintai Nabi kalau kita tidak tahu tentang kebaikan-kebaikan Nabi. Atau dalam bahasa Arab itu apa? Khasais, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang mewakili di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis saya bacakan, Sahihul Bukhari, Kitab Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab manaqib Umar bin Khattab Abi Hafsin Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu. Hadatsana Sulaiman bin Harb, hadatsana Hammad bin Zaid an Sabit an Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata Anas? Anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ini diawalinya begitu. Seseorang datang, biar Rasul selesai habis sholat itu pasti dikerubunin para sahabat. Seperti kita ini dekat semuanya para sahabat. Ya. Tiba-tiba dalam satu perkumpulan Nabi dengan para sahabat ada orang datang kepada Nabi, langsung nyelonong, kalau bahasa kita nyelonong, tanpa tata kerama. Ini orang, para sahabat nggak ada. Kalau Nabi duduk nggak ada yang berdiri, bahasanya tuh. Kalau istilah orang Jawa mungkin ya prakteknya itu apa, kalau jalan sambil jongkok itu ya. Ini tiba-tiba orang datang pada Nabi, karena mungkin orang ini nggak dikenal di kalangan para sahabat, nggak tahu tata keramanya ya, kalau kumpul dengan Nabi itu seperti apa. Dan apa yang diutarakan orang ini bertanya tentang hari kiamat. Pertanyaan ini nggak pernah dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi langsung. Nabi hanya pernah menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan yang diajarkan ketika itu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini orang datang, sekonyong-konyong datang menghadap Rasul, dengan tidak sopan dia tanya langsung, ya Rasulullah, mata sa'ah? Pertanyaannya begitu, kapan hari kiamat? Para sahabat udah geram ini Pak, nyaksikan ini sahabat nggak punya tata kerama, nanyanya sesuatu yang aneh, ini nggak pernah ditanyakan gitu.
Kapan hari kiamat ya Rasul? Kata orang ini. Rasul senyum. Qala, apa jawaban Rasul? Rasul enggak jawab. Balik Rasul bertanya, wa ma'adadta laha, kau bertanya tentang hari kiamat, memang apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Hari kiamat itu identik dengan apa, Pak? Kematian. Kalau malam hari kiamat, emang apa yang udah kamu siapkan? Kalau nanti 1 jam ada hari kiamat, apa yang sudah engkau siapkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adadta laha. Perhatikan nih dialog ini. Qala, orang ini menjawab, la syai'a, enggak ada yang aku persiapkan, belum banyak. Dalam keterangan hadis, la katsiru minas shalah wa la katsiru minas siyam, enggak banyak salat, aku belum banyak melakukan salat, aku belum banyak melakukan puasa, mungkin zakat juga belum. Berarti ini orang baru masuk Islam, kurang lebih begitu. Mu'alaf, ya kalau kita mu'alaf. Memang udah siap engkau bertanya tentang hari kiamat? Kata Nabi, la syai'a ya Rasul. Polos nih orang menjawab, enggak ada. Persiapanku enggak ada. Salat mungkin aku baru belajar nih. Di dalam riwayat ini Arab Badui, orang Arab yang baru masuk Islam. Kemudian dengan jawaban yang polos tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lagi. Lalu apa yang kau siapkan? Kalau belum siap apa-apa, dia jawab apa? Aku punya modal, persiapanku ya Rasul, illa an uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Ini mungkin nggak tahu 1 tahun baru masuk Islam, nggak tahu gitu. Baru 5 bulan masuk Islam, yang belum siap apa-apa. La syai'a ya Rasul, tidak ada kecuali aku punya modal, cinta aku kepada Allah dan cinta aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan yang sederhana tapi membekas di kalangan para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala anta ma'a man ahbabta. Jadi tunjuk sama Nabi. Tadi dia nyebut apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasul, anta ma'a man ahbabta. Nanti di hari kiamat kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kira-kira paham nggak kita? Itu Rasul kalau nerangin sesuatu simple tapi dipahami. Kira-kira jawaban kita apa kira-kira? Secara tidak langsung Rasul sampaikan, kalau engkau cinta kepadaku, engkau akan bersamaku di surga. Gimana nih? Ini orang baru masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cinta kita? Sampai di situ. Maka ungkapan Rasulullah, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, tadi kuncinya apa tadi, Pak? Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul. Ada orang yang mempersoalkan nih. Sekarang nih orang baru apa ya, kayak pahlawan kesiangan. Saya katakan kenapa? Enggak boleh mengkultuskan Nabi, enggak boleh mencintai Nabi berlebihan. Ini ungkapan ini itu bertentangan dengan hadis. Kenapa saya katakan bertentangan dengan hadis? Karena cinta kepada Allah dan Rasul itu harus di atas cinta yang lainnya. Cinta kepada Rasul harus lebih dari cinta kita seorang anak kepada ibu. Cinta kepada Rasul
harus di atas cinta seorang orang tua kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suami. Cinta kepada Rasul harus di atas kecintaan kita terhadap harta kekayaan kita. Maka kalau saya katakan bahasa hadis ini, kita boleh mengkultuskan Nabi selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Kita mengkultuskan Nabi boleh selama tidak sama dengan orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini yang salah. Itu ada hadisnya memang, Pak. Apa hadis tentang tentang pengkultusan itu? La tatruni. Kita luruskan paham. Ya, pemahaman ini harus kita luruskan. Orang ini, maaf, saya bukan mengecilkan orang-orang yang enggak boleh mengkultuskan Nabi, enggak boleh melebihi kecintaan kepada Nabi berlebihan, enggak boleh. Itu orang yang salah paham tentang hadis. Ini hadis dia pahami setengah dari hadis ini, Pak. Nabi betul katakan, la tatruni, jangan engkau kultuskan aku. Kultus itu apa? Mencintai berlebihan. La tatruni, jangan engkau kultuskan aku, kata Nabi, kama tatrudu an-nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam ibnullah. Itu hadis. Jadi orang kalau memahami hadis hanya sepenggal, itu nanti pemahamannya rancu, menimbulkan apa? Kontradiktif, salah paham akhirnya. La tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, kata hadis ini. Jangan kau kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Itu baru koma. Kenapa saya bilang kalau kita harus mengkultuskan Nabi melebihi cinta kita kepada yang lain. Nah, baru diteruskan oleh Nabi, innama ana abduhu wa rasul. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa itu anak Allah. Pemahaman mereka. Kalau aku sebagai hamba Allah, bahasanya begitu ya. Innama ana abduhu wa rasuluh. Aku ini hamba Allah, manusia biasa dan utusan Allah, bukan anak Allah. Artinya pemahaman pengkultusan dalam pemahaman Islam boleh selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Maka ada hadis yang menguatkan seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali yang pertama syaratnya. Ya. Yang pertama, ayyakunallahu war rasuluhu ahabba mimma siwahuma. Bagaimana kita jadikan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dari segalanya. Itu kuat hadis. Jadi enggak boleh ada cinta setelah cinta kita kepada Allah baru cinta kita kepada Rasulullah. Selebihnya silahkan. Suka harta, suka perhiasan, suka anak, suka apa, silahkan. Tapi tidak melebihi naik. Maka inilah judul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga dialog Rasul dengan orang yang bertanya tentang hari kiamat, bahwa seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat dengan orang yang dicintai. Artinya secara tidak langsung Rasul katakan, kalau kamu cinta kepada aku, kamu akan bersamaku di surga. Jelas. Itu yang disampaikan Rasul, tapi bahasa Rasul itu apa ya, diplomatis lah gitu. Nah, akhirnya sahabat-sahabat yang menyaksikan di belakang itu masing-masing pada komentar saat itu. Maka hadis ini diungkap oleh Anas bin Malik. Berkata Anas di belakang, ya, di belakang sana Anas ngomong. Apa kata Anas? Fama farihna bisyai'in. Sungguh
aku tidak pernah merasakan sesuatu kesenangan ketika aku memeluk Islam. Sampai detik ini belum ada melebihi kesenangan aku setelah aku mendengar ucapan Rasul, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Faham sampai di sini? Apa kata Anas? Farahna biqauli, kegembiraan yang sangat kami rasakan para sahabat ketika itu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini yang saya katakan, Pak. Cinta kepada Rasul itu kunci kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Terus apa komentar Anas? Qala Anas, diulang sama Anas, fa anna uhibbul nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allah dicintai Anas. Kemudian Anas juga menyebut, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua sahabat yang paling setia dengan Rasul disebut oleh Anas. Apa kata Anas tadi? Fa anna uhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. 3. Jadi kalau kita mengungkapkan hal yang sama dengan Anas, kira-kira kalau saat itu kita adalah sahabat, mungkin kita sama yang kita ucapkan begitu. Jadi setelah menyaksikan apa yang diungkapkan, orang bertanya tentang hari kiamat, kemudian Rasul menjawab, kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jelas sampai di sini? Terus apa kata Anas? Seperti apa sih perbandingan amal ibadah sahabat lain dengan Abu Bakar dan Umar, Pak? Abu Bakar dalam satu riwayat pernah mengorbankan semua harta yang dimilikinya, diserahkan untuk agama. Umar bin Khattab setengah dari harta kekayaannya pernah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka siapa sahabat yang bisa menyaingi amal dan keyakinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Maka di kalangan para sahabat, Umar, Abu Bakar itu figur sahabat yang dicontoh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik apa yang diungkapkan Anas bin Malik, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahu. Apa kata-katanya Anas? Ya Allah, aku berharap dengan cintaku kepada Nabi, cintaku kepada Abu Bakar, cintaku kepada Umar, agar aku bisa bersama mereka di akhirat nanti. Ini orang udah dijamin surga, ya, di luar ya, sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Umar yang menarik ini yang perlu kita ungkapkan? Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum. Dengan rasa cintaku kepada Nabi, rasa cintaku kepada Abu Bakar dan Umar, ya Allah, kumpulkan aku bersama mereka di surga nanti. Boleh kita ngucapin hal yang sama. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun amal kita enggak sebanding dengan amalnya sahabat lain. Ini kata siapa? Sahabat Anas. Aku ini dibanding Rasul apalagi, dibanding Abu Bakar apalagi, dibanding Umar enggak seberapa amalku, apalagi dibanding Rasul. Tapi modal cinta aku kepada Nabi, modal cinta aku pada Abu Bakar dan Umar, ya Rabb, mereka yang sudah dijamin surga, maka kumpulkan aku bersama mereka, sekalipun amalku tidak sebanding dengan mereka. Ini kita kan, amal kita berapa sih? Kalau nggak punya modal cinta kepada Nabi, nol kita. Nah, ini ungkapan yang dikatakan Rasul, amal itu bukan banyaknya yang dinilai oleh Allah. Maka kata Nabi apa? Khairul a'mal ma dawama wa in qalla. Amal yang baik itu yang dikerjakan rutin, Pak.
Kalau duha rutinnya tiap pagi 4 rakaat terus istiqomah. Jangan 20 rakaat seminggu sekali. Jadi yang 4 rakaat setiap hari dikerjakan jauh lebih baik daripada 20 rakaat dikerjakannya seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Dirapel. Ada ibadah yang dirapel gitu. Tahajud baru sekali udah 20 rakaat. Nikmatnya tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, ya sudah nikmati sudah. Jangan sampai ibadah itu justru kata Nabi menjadi keluh kesah. 20 rakaat tahajud, capek banget ya tahajud 20 rakaat. Itu yang enggak pas. Nah, ini yang diungkapkan. Bukan modal kita amal yang banyak, tapi bagaimana kecintaan kita kepada Rasul, para sahabat, kecintaan kita kepada Allah. Ini yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi dasar. Maka kita ini istimewa. Ya, harus yakin bahwa di antara keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Anna ummatal khairul umam." Bahwa kita sebagai umat itu umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Kita nih, ya, Allah pernah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ya, ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat ya di antara umat yang lain, tapi dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita mau menyandang umat yang terbaik, jaga identitas keumatan kita itu apa? Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau kita mau disebut sebagai umat yang terbaik, itu gelar itu udah kita dapat, tapi jaga gelar ini dengan apa tadi? Tandanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Perintahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian wajah fil hadis qauli salatu wassalam, innakum tatimmuna sab'ina ummat. Jadi umat ini disempurnakan, kita sebagai umat terakhir 70. Ya, 70 umat yang dihitung dari awal ini dalam redaksi hadis. Ya, kalau ada hadis juga bahwa umat manusia ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ada. Ini redaksi hadis ketika Rasul menjelaskan innakum tatimuna sab'ina ummah, kalian penyempurna dari 70 umat ini yang sudah ada. Antum khairuha, kalian yang terbaik di antara 70 umat itu. Kita nih. Wa akramuha 'ala Allah, dan kalian yang paling terhormat di hadapan Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, bangganya kita. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Wa inna manalat hadhil ummah hadhil khairiyah binabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dikatakan begitu? Karena kita punya nabi yang paling mulia di antara nabi, yang paling mulia di antara makhluk. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan yang termulia di antara para nabi dan rasul, bukan yang paling mulia di antara para manusia, bukan, tapi paling mulia di antara makhluk. Berarti bisa lebih mulia daripada para malaikat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu asyrafu makhlukillah wa akramur rasulillah. Kenapa? Bahwa Nabi Muhammad itu asyrafu makhlukillah, makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah. Itu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramur rasul, dan semulia-mulianya Rasulullah di antara para rasul-rasul lain. Inilah barangkali yang mungkin harus kita tanamkan pada diri kita, betapa pentingnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan dalam satu peristiwa, Rasul pernah mendatangi makbarah, kuburan.
Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu kuburan, Rasul pernah berkata, ada hadis ini. Ini yang menjadikan ikatan kita dengan Rasul itu karena ikatan cinta. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja ilal maqbarah. Rasul itu rajin, sering datangi pekuburan. Rasul itu kalau ke Madinah selama di Mekah, datang ke kuburan syuhada Uhud, ke Baqi, Rasul sering datang. Nah, satu ketika Rasul mendatangi makbarah, kuburan, Rasul selalu ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Kesejahteraan untuk kalian wahai penduduk orang-orang yang dikubur di tempat masing-masing itu. Kalau Rasul datangi Baqi, disalaminya ahlul Baqi. Ya ahlul gharqad. Ya, kalau Rasul datangi ahlul syuhada Uhud, Rasul nyalami juga. Ya. Terus Rasul katakan assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau kita umumnya kan kalau lewat kuburan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum la awwaluna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Mereka dengar Pak doa kita itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak sedikit ada satu ungkapan kesedihan. Sambil Rasul katakan, "Waditu anni qad ra'aitu ikhwanana." Tiba-tiba setelah dari kuburan Rasul mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya aku rindu kepada ikhwani, saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasul? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul?" Apa yang dikatakan Rasul? Qala, "Bal antum ashabi." Kalian sahabat. Wa ikhwanina alladziina lam ya'tu ba'du. Ya. Adapun yang dimaksud oleh Rasul, yang dirindukan Rasul, orang-orang yang nanti datang setelah aku wafat, setelah peninggalanku. Setelah engkau enggak ada, nanti ada orang-orang kaum yang aku rindukan mereka. Wa ana faradtum 'alal haud. Nanti mereka akan aku tempatkan di dekat oasi, danau Kausar, telaga. Mereka akan aku tempatkan dekat telagaku, kata Rasulullah. Faqulu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu mayati ba'du min ummatik? Bagaimana engkau bisa menandai orang yang hidup setelah engkau jauhan ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun seperti kita? Bagaimana Rasul bisa mengenal kita? Kata para sahabat, bagaimana engkau bisa mengenal orang-orang yang hidup ratusan tahun setelah engkau ya Rasul? Faqal, apa kata Rasul? Ara'aita law kana lirajulin khailun gharan muhajjalatin fi khailin dahamun bihi ala ya'rifu khailuh. Gimana kalau ada kuda-kuda, ya, di antara kuda-kuda itu ada yang punya warna tersendiri, sepatunya mengkilat, kemudian bulunya cakep, memancarkan cahaya, kata Rasul. Apakah yang punya itu akan mengenalnya? Di antara ratusan ribuan kuda pasti ada yang membedakan, kata Rasul. Qalu bala ya Rasulullah. Ya pasti, kalau dia pemilik dan tahu kudanya itu yang terbaik, ya, rapih, bersih dan segala macam, memancarkan cahaya, sepatunya aja mengkilat, maka kata Rasulullah SAW, aku akan mengenali umatku yang hidup setelah ratusan tahun setelah wafatku, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajjalina minal wudu.
mereka akan nampak dari kejauhan jutaan manusia bahwa cahaya mereka karena air wudhu mereka. Itu Pak, air wudhu kita ini jangan diusap kata Nabi. Ya, kadang-kadang kita wudhu, habis wudhu pakai tisu, jangan, biarkan sampai mengering. Karena itu tetesan air wudhu dari muka dan tangan kita, kaki kita, berjatuhannya dosa-dosa kita. Dan itulah Rasul akan mengenal kita dari sekian jutaan umat manusia di hari kiamat karena pancaran cahaya wudhu kita. Kelihatan Pak, orang yang nggak pernah wudhu dengan yang rajin wudhu kelihatan. Biarin air wudhu kita, ya. Sampaikan kadang-kadang kita apa? Baju kita basah, biarin, apa-apa. Ya. Sampai kata Rasul, tetesan terakhir dari air wudhu kita berjatuhnya dosa-dosa kita. Ini yang membedakan. Wa ana faratum 'alal haud, dan aku tempatkan namanya Telaga Kausar, yang dimana manusia di akhirat nanti ribuan tahun perjalanan. Ada yang merasakan 50.000 tahun perjalanan di akhirat. Ada yang berenang di atas keringatnya saking panasnya matahari. Tapi orang yang meneguk satu teguk dari telaganya Rasulullah, yaitu Telaga Kausar, lam yas'ur bil dhama, ya, dia tidak akan merasakan kehausan walaupun seteguk itu. Itu namanya farratum 'alal haud. Ala liyadhanu rijalun an haudi kama yadhanul ba'ir al-dhalah. Ana nadihim, nanti aku akan panggil. Ala halumma, ala halumma, ala halumma, ai umatku, kau yang ahli ibadah, yang rajin berwudu, rajin salat, ke sini. Aku tahu kalian. Itulah dibedakannya kita. Fayuqalu innahum qad badalu ba'du fa aqulu sahkan sahkan. Inilah yang dirindukan Pak. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi. Tuba, kata Rasul, liman amana bi walam yarani. Disebutnya 3 kali. Bahagia, bahagia, bahagia orang yang iman kepadaku tapi dia tidak pernah berjumpa denganku. Iman kepadaku, taat kepadaku sekalipun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Nah, inilah kenapa pentingnya saya sampaikan bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat utama untuk kita. Ini barangkali materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai cinta dengan salawat. Salawat kan ada salawat juga ya, ada syafaat, itu gimana hubungannya? Dan yang kedua mengenai tadi Rasul sering ke kuburan. Itu kira-kira itu tujuannya untuk apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Bersolawat kepada Nabi itu diperintahkan oleh Allah. Ya, sebagaimana Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka pelit orang yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi, sementara Allah Sang Khalik dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka jangan berharap orang yang tidak rajin, tidak tidak pernah bersolawat kepada Nabi mengharapkan syafaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita bicara tentang kaidah, ya, bahwa perintah itu hukumnya wajib, maka bersolawat kepada Nabi itu wajib hukumnya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi kalian. Maka apa ikatan, korelasi nyambung antara solawat dengan syafaat?
Maka yang sangat berharga di akhirat nanti ketika Nabi memberikan syafaatul udma namanya. Syafaat itu banyak nanti Pak. Orang tua jamaah bisa memberikan syafaat ke saya bisa memberikan syafaat kepada jamaah, saudara bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Syafaat itu apa? Permohonan, pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapapun yang diizinkan memberikan syafaat, maka dia akan diberikan syafaat oleh Allah. Termasuk anak yang baru lahir meninggal, kan gitu ya, harus diekahin agar nanti tidak menggantung, syafaatnya bisa sampai kepada orang tuanya. Nah, syafaat yang paling diharapkan di saat manusia, di saat para nabi dan rasul di hari kiamat itu tidak ada yang bisa meminta syafaat pertama kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita sebagai umatnya, kita harus mengharapkan syafaatul udma namanya. Syafaat ini bisa menutup semua kekurangan-kekurangan timbangan amal kita. Ya, itu syafaat. Maka syafaat Rasul untuk orang-orang yang rajin bersolawat. Ya, Allah, malaikat Jibril bersolawat kepada Nabi. Apa solawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu Jibril. Ada Jibril ya. Ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Dimensi, variasi. Ada yang mempersoalkan, wah ini salawat bid'ah, ini salawat bid'ah. Pak, kalau salawat itu adalah bersolawat kepada Nabi dan doa. Kamilah ada doanya. Salawat Fatih ada doanya. Itu doa, bukan meminta. Ada orang menuduh bersolawat. Ngapain kita minta kepada Nabi? Bukan minta kepada Nabi. Redaksi solawat itu bukan minta kepada Nabi. Minta kepada Allah wasilah dengan bersolawat kepada Nabi. Contoh, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihi luqat. Ya Allah, dengan bersolawat apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kami dimudahkan. Wa tanfariju bihil kurab. Angkat semua masalah dengan bersolawat, bukan minta kepada Nabi. Ini orang nggak paham kadang-kadang redaksi bahasa solawat itu seperti itu. Ya. Yang kedua lupa saya tadi. Rasulullah SAW tujuan ke kuburan mendoakan, bukan minta. Apa tadi doanya? Assalamualaikum ya ahla daru qaum mu'minin. Kalau di populer di kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa itu assalamualaikum ya ahlal kubur? Kesejahteraan untuk kalian wahai penduduk kubur, orang-orang yang di kuburan. Antum awwaluna, kalian lebih dulu dari kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami juga menyusul. Bedanya kita sama orang mati apa, Pak? Beda tipis. Mereka duluan, kita belakangan. Kan gitu ya. Antumul awwalun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalian lebih dulu, nanti kita nyusul. Lahikun itu begitu. Yang nggak tahu, yang nyusulnya cepetan siapa nggak tahu gitu. Ya jadi itu ya doa. Nabi nggak pernah minta, maka haram hukumnya orang datang ke kuburan minta ke kuburan. Minta itu sama Allah, ngedoakan orang yang di kuburan. Allah alam bissawab. Ya, cukup ya. Baik, kita akhiri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meridhai keadaan kita. Astaghfirullahaladzim wa fana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka lika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa jabir kulli kathir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya mukawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib.
يسر علينا كل عسر فتيسر عليك اليسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى العلم والتفسير حاجتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وجماعتنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم بالله في السبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.